Halo Sobat Ribu Jual Beli, gimana nih kabar kalian hari ini? Oke, kembali lagi ya sama aku, Febaliana, yang hadir menemani kalian di Ngobrol Jual Beli. Nah, di Ngobrol Jual Beli kali ini, kita udah kedatangan narasumber, seorang pengusaha lagi nih. Usahanya itu berjualan berbagai macam perlengkapan gorden. Oke, daripada Sobat Ribu Jual Beli makin penasaran, langsung aja kita sambut Kak Bondan. Halo Kak Bondan. Halo Kak Feba, Pak Dek Feba ya? Kak Feba aja. Dia terlalu Oke, muda kali ya. Oke, gimana nih kabarnya Kak Bonan sekarang? baik-baik saja ini. Alhamdulillah. Pasti masih hektik ya, masih sibuk dengan bisnisnya berjualan gorden ya Mas ya. Alhamdulillah ini menyempatkan untuk Zoom dengan Tribun News. Hmm. Nah, bagi yang belum tahu nih Sobat Ribu Jual Beli, Kak Bondan ini merupakan owner atau pemilik usaha gorden Anissa Gorden yang bisa dibilang udah terkenal di Kabupaten Banjarnegara ya. Dan sekitarnya bahkan nih yang mesen gorden dari Kak Bondan ini bahkan sampai ke rumah pejabat ya, ya Kak ya. Nah, Alhamdulillah ya. Alhamdulillah banget. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh nih, Kak, soal awal Kak Bondan bisa jadi seorang pengusaha yang berjualan berbagai macam perlengkapan gorden. Sebenarnya nih Kak Bondan asalnya dari mana sih, Kak? Nah, dulunya itu setelah lulus kuliah itu kan nyari kerja ya. Hmm. Nah, emang dari dulu tuh basicnya di apa dagang. Dari SMA, kuliah juga dagang. Jadi udah ada basic ke dagang, terus emang basic dari keluarga ada yang di bidang gorden. Oh, Jadi, oke. Berarti dari itu langsung menurun ke Kak Bondan ya, Kak? Oke. Terus gimana sih awal mula Kak Bondan menjadi pengusaha yang menjual berbagai perlengkapan gorden hingga saat ini memiliki toko Anissa Gorden Banjarnegara? pertama itu waktu kuliah itu ya Kak Feba itu kan ada tetangga itu lagi bangun rumah, saya iseng-iseng nawarin gorden loh. Hmm. Nah, terus mau lah, alhamdulillah profitnya kok lumayan gitu loh. Eh, ada rasa timbul pengen, coba lah aku pengen usaha gorden. Ternyata sampai sekarang alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Oke. Berarti karena emang dari situ jadi akhirnya pengen berbisnis berjalan gorden ya Mas ya. Ah, Berarti betul, terhitung betul. udah berapa lama Mas sampai sekarang usahanya? Berarti dari 2017 jalan 6 tahun. Wah lumayan ya Mas, sampai Mas 21, 22. Lumayan lama ya Mas ya. Dari tahun 2017, 6 tahun sampai sekarang udah dulu udah punya toko sendiri Mas berarti. Iya, langsung toko sendiri. Dulu tokonya sebelum yang di Banjar itu di mana Mas? Di Kalibening, di Oh di perbatasan Kalimantan. Pekalongan. Nah, itu toko pertama. Oke. Nah, Mas Bondan tuh asalnya sendiri dari? Dari Purbalingga. Nah, kenapa bisa tokonya di sana Mas kan jauh gitu? Tuh, karena kan kita eh, namanya usaha kan cari peluang ya, maksudnya peluang yang toko yang kodenya itu masih belum ramai itu di mana itu loh. Karena di Oke. apalagi di Purwokerto ya, di Hmm. Purwokerto itu udah banyak banget. Jadi kayak memanfaatkan peluang yang ada ya Mas ya, yang belum di apa ya, dijarah gitu istilahnya kayak gitu. Oke. Nah, biasanya nih Mas kalau gorden yang Kak Bondan jual ini dari bahan dan modelnya itu memang menjahit sendiri atau ambil dari supplier kayak gitu? Kalau untuk gorden itu custom, jadi kita tuh bikin sendiri sendiri. Ada penjahit sendiri, terus ada yang bagian steam sendiri. Berarti serba sendiri ya, ya Kak ya? Nah, Kalau jahit juga berarti Kak? jadi ya kadang kalau kan eh, kalau penjahit sampai keteteran itu baru saya ikut turun tangan. Oh, oke. Kalau nyari bahannya itu berarti kok kulakan bahasanya gimana ya? Eh, Nah, kayak kalau misal dari nyari bahannya itu berarti beli borongan kayak gitu ya Kak? jadi kan kita kalau gorden itu beli bahan itu sesuai dengan pesanan customer. Oh, berarti nunggu dipesan dulu Nah, baru oke, baru beli kayak gitu. Kalau untuk prosesnya sendiri berapa lama pengerjaan? Misalnya ada satu orang yang mesen gorden, biasanya dalam satu hari jadi, kira-kira berapa lama prosesnya Kak?
Kalau itu tergantung dari model ya kan ada model yang rumit, ada yang minimalis. Kalau untuk pesanan gorden itu maksimal standarnya itu 1 mingguan. Oh, Tapi satu kalau mingguan. 1 hari itu harus minta jadi ada kalau misal buat acara apa dadakan itu harus 1 hari pasang bisa juga harus Hmm. dilembur. Langsung dilebur gitu ya Kak ya. Wah, lumayan ya berarti. Kalau 1 minggu itu berarti udah sama perangkat-perangkatnya. Misal kayak ada ini. Biasanya kan korden nggak cuma korden doang, tapi kayak ada peritilan yang Iya, lain kayak gitu. Oh, itu udah itu satu. Hmm. udah satu set sama aksesoris. Udah sama aksesorisnya ya Kak. Nah, Kak Bunda nih biasanya kalau menjual korden, satu ini berapa sih Kak misalnya? Gimana ya? Biasanya korden dijualnya beda-beda harga ya Kak ya? Ah, dia harganya itu nggak mesti sih, mulai dari 150.000 tergantung dari model, ukuran, dan jenis bahan. Oke. Kalau bahan yang paling bagus, berapa kisaran harganya? Kalau yang paling bagus per meternya itu sekitar kurang lebih 800-900 ribuan. Hmm, lumayan ya Kak ya, Ya, harganya iya. Itu kayak pasti yang bahannya lembut bagus kayak gitu ya. Oke. Nah kalau ini selain Mas Buna jualan korden, menyediakan atau melayani apa aja nih Kak? kalau kita kan main di interior ya Kak Beba ya. Hmm. Itu kan ada kayak Venetian Blind, terus hospital track yang di rumah sakit itu ada yang gorden anti darah, gorden antibakteri, pokoknya lengkap lah segala gorden itu pasti ada. Oh ada antibakteri juga ya Kak ya? Itu antibakterinya maksudnya maksudnya itu seperti apa? Ya bahannya memang buat di Antibakteri. bakteri itu. Kalau yang Oh, anti darah anti air juga. hmm. Anti air juga bahkan ada ya Kak ya? Berarti kalau dicuci gimana dong kalau anti air? Kalau kena noda kan itu tinggal dilap. Oh, oke, berarti ya lebih ini sih. Pasti harganya lumayan ya Kak ya? Iya lumayan. Nah, Lumayan. Kalau korden termurah itu berapa Kak? 150 tadi ya? kita menyediakan dari kalau biasanya kan kita bikin dulu. Nah, Hmm. itu kita ada yang menyediakan yang udah ready stock. Kadang Hmm. kan orang pengen beli gorden yang langsung bisa dibawa pulang. Nah, itu biasanya yang di toko itu yang paling murah-murah. Oke, Yang, berarti itu satu satu ini aja Kak, kayak satu ya, lembar. Gimana ya bahasanya? Satu ini aja. Ah, tapi tanpa sama gorden aja. oke. Nah, kalau sejauh ini model gorden yang best seller atau yang paling diminati konsumen itu yang mana Kak? Yang Kalau paling untuk diminati banget. yang minimalis, yang polos. Oh, yang polosan Mbak sekarang. Biasanya kan banyak model tuh kayak gitu. Itu udah jarang Kak berarti. Sementara sih jarang kalau untuk saat ini yang best seller itu yang minimalis. Kalau ini Kak, ada nggak sih momen khusus atau waktu tertentu jadi banyak pesanan gorden gitu? Mungkin pas Lebaran atau pas hari raya apa kayak gitu. Pokoknya pas dari mulai sebelum Ramadan sampai mau Lebaran itu biasanya orderan itu lagi kenceng-kencengnya. Orang pada ganti. Tur. Orang pada ganti gorden ya Kak ya. Iya juga sih, pasti kan pengen rumahnya bagus, rumahnya baru kayak gitu. Biar kelihatan baru kayak gitu. Kan nggak karena aja yang baru. Gorden juga harus baru. Iya bener. Aduh. Nah, berarti kalau biasanya dalam satu ini, kalau misal pas menjelang Lebaran ada berapa banyak sih Kak yang mesen gitu? Berapa banyak orang kayak gitu kalau bisa? Sampai nggak sempat ngitung ya Kak Feba ya. Nah, berarti Kak Bondan kalau misalnya yang mesen langsung nganu sendiri ke sana. Kayak misalnya yang mesen Terus ini nih gimana? minta minta diantar atau enggak minta dipasangin, berarti Kak Bondan bolak-balik juga dong ke customernya, ke rumah customer Enggak. gitu. Kalau Ya. misal ada Memang yang kalau hmm, pesen. itu ada pengukuran di survei ya, survei pengukuran, terus di situ kita negosiasi harga. Kalau udah deal baru kita pembuatan, terus selang beberapa hari kita pemasangan. Itu udah berarti harga goreng itu udah termasuk pengukuran, pemasangan itu udah termasuk include semuanya. Oke. Berarti udah termasuk harga gorden juga ya Kak ya? Udah semua itu. Hmm. Sejauh ini konsumen ada nggak Kak yang mesen paling mahal banget
Kisaran berapa gordennya? Ada, berarti kisaran satu rumah 31 juta. Uh, 31 juta. Keuntungannya lumayan ya Kak Bondan sebenarnya bisnis gorden itu. Iya lumayan. Oke, 31 juta itu udah bersih ya. Udah semuanya ya Kak Bondan ya. Nah, kalau nih dari hasil Kak Bondan berjualan atau berdagang berbisnis gorden ini, kira-kira berapa nih omset yang didapat selama ini? 100 juta ada ya Kak ya. Begitulah aja. Kan kita Hmm. dagang kan nggak mesti ya, misal Hmm. ini bulan besok bisa juga naik, bisa juga turun gitu loh. Namanya dagang kan nggak mesti rame terus. Hmm. Jadi kayak nggak nentu ya Kak ya, tergantung ya. Nah, Tapi kalau selama ini terbanyak selama berjualan berapa Kak? Ibu nih. ya pernah hampir di Puluhan ya Kak 100 ya? Wah, mantap. Mantap ya Kak ya. sampai 100 Wah, luar biasa berarti ya Kak ya. Ternyata jadi an rak. pengusaha. Jadi pengusaha itu menjanjikan juga ya Kak ya ternyata. Dengan, Ya tergantung dari kitanya juga sih. iya sih, bener sih Kak. Nah, Jawanya lebih enak yang nyawang gitu loh. Nah Tapi kalau, hmm, manajemennya kita bener, ya insya Allah berjalan lancar lah. mm-mm. Nggak oh gitu loh. Mm-mm. Oke, nah kalau ini, kalau misal ini nih, tadi kan udah ngomongin omset. Kalau modalnya itu berapa sih Kak awal banget berjualan gorden? Dulu di tahun 2017 berarti sekitar, kita kan tokonya ngontrak ya, berarti dari sama toko itu sekitar 35 apa 35 sampai 40 lah. Oh, 30 sampai 45 jutaan gitu ya Kak ya? Kisaran segitu. Lumayan juga ya Kak. Tapi kan balik modalnya itu alhamdulillah ya. Nah, kalau ini nih, cara Kak Bondan berinovasi di tengah persaingan berjualan gorden itu bagaimana sih Kak? Mungkin ada strategi khusus gitu kan? Pasti banyak nih kayak para kompetitor yang berjualan gorden kan banyak tuh. Cara Kak Bondan berinovasi di tengah persaingan itu seperti apa? Sebenarnya kita harus beda sih dari yang lain ya, misal dari cara kita eh, pelayanan ke konsumen, kita harus membuat konsumen itu seperti raja. Terus karena sekarang era digital ya, kita harus sering lah kita beriklan, kita aktif di media sosial, karena itu ngaruh banget sama toko. Walaupun kita itu tokonya offline, tapi kita harus juga tetap berinovasi di dunia online. Ikuti zaman gitu ya Kak istilahnya ya. Iya itu benar sih. Apalagi namanya berdagang kan ngikutin zaman, apa selera konsumen juga harus tahu gitu ya Kak ya. Hmm, oke. Nah kalau ini nih Kak, apa pencapaian terbesar Kak Bondan yang didapetin nih selama menjadi pengusaha berjalan gorden? Pencapaian terbesar yang didapat. Alhamdulillah bisa membahagiakan orang tua, keluarga, anak istri. Nah, Dengan hasil berjalan itu ya Kak ya, pastinya karena sih. dari nol sih ya. Cuma dari nol banget ya Kak Bondan, 6 tahun dengan sampai saat ini bisa membahagiakan kedua orang tua, anak istri bahkan gitu ya Kak ya. Wah, luar biasa. Terus apakah ini Kak Bondan pernah sempet capek, putus asa gitu, stres di titik down gara-gara jadi pengusaha gitu? Mungkin pas pandemi kemarin nih kan Kak Bondan otomatis banyak nih yang kena dampak eh, pandemi, jadi jualannya itu berkurang atau kayak gimana? Apakah Kak Bondan juga mengalami hal yang sama, jadi kayak bikin stres gitu? Nah, kalau untuk pandemi kemarin tuh alhamdulillah itu ada saja loh Kak Vega, maksudnya kita nggak yang terkena imbas begitu saja. Karena saya juga mikir loh, kok lagi pandemi gini ada aja yang pesen gorden loh. Alhamdulillah. Nah, Jadi kayak bukan nggak jadi masalah ya ya Kak ya. Walaupun pandemi, alhamdulillah pesanan tetap lancar gitu ya Kak ya. ya Hmm, seperti yang sebelum pandemi ya, tapi alhamdulillah itu masih bisa berjalan. Alhamdulillah ya Kak. Karena juga gorden kan banyak yang dibutuhin gitu sih. Nah, kalau untuk titik down saat seorang wirausaha itu memang pasti ada.
Apalagi kita tuh di bidang jasa ya, yang dikejar-kejar konsumen loh. Nah itu memang kalau itu tergantung lagi dari kita. Karena di balik capeknya seorang berusaha itu kan pasti ada keluarga sama istri, anak istri di rumah yang harus diperjuangkan. Waduh, ya betul sih Kak, betul. Jadi keinget gitu ya Kak ya. Kalau Mm, lagi capek, stres itu kita pasti ingat ada anak istri yang harus kita perjuangkan. Ngasih sih Kak. Berarti itu termasuk suka duka. Kalau suka dukanya nih apa Kak? Selama menjadi pengusaha. Sukanya, mm-mm. Adukannya kita ada acara kemana, kalau apa belanja itu anak istri bisa dibawa sekalian Iya, kerja. iya, ya. Anaknya sedih bawa gitu ya Kak. Kalau dukanya nih, gimana? Dukanya ya apa ya? Semoga sih nggak ada dukanya lah. Mungkin pernah capek gitu Kak, atau enggak? Belum Mm-mm. aja lagi capek-capeknya target belum kelar terus konsumen minta dipasang cepat itu loh. Ya emang di bidang jasa kan memang seperti itu. Kita harus Mm. kita memanage waktu. Mm-mm. Dan harus ngikutin apa keinginan konsumen juga ya Kak ya. Oke, Oke. apa siap dikomplain, siap dikritik, pokoknya kita harus siap terima itu. Karena itu juga buat pengembangan usaha kita ke depannya. Mm-mm. Apakah pernah dapat komplainan gitu Kak sebelumnya dari konsumen gitu? Ya namanya konsumen kan kadang beda-beda ya. Ya pasti ada kalau komplain pasti ada. Tapi Mm. kan kita bisa mengatasinya. Pastinya. Berarti ini Kak Bondan, kalau misalnya dia yang masangin nih, pengen minta pasang, dia yang pesan gorden itu serba sendiri Kak? Atau kadang sama anak istri kayak gitu? Enggak, kalau pasang ada tukang pasangnya sendiri. Berarti ada yang jaga toko juga, ada juga ya Kak ya? Berarti ada timnya ya Kak ya maksudnya itu? Oke. Terakhir nih, Kak Bondan, pertanyaan terakhir. Ada, Banyak banget. adakah tips khusus nih dari Kak Bondan untuk para sobat Tribun Jual Beli yang lagi nonton? Kalau yang masih pengen mencoba untuk memulai di dunia bisnis itu gimana tipsnya nih? Nah, kalau pendapat saya, menurut pendapat saya itu kalau bisnisnya itu harus konsisten. Nah, kita harus apa yang paling penting itu menjauhi yang maksiat dan negatif lah. Itu kunci dari bisnis itu. Karena saya udah banyak contohnya lah. Kalau bisnis yang mendekati ke maksiat negatif itu pasti bisnisnya akan hancur. Jadi nggak berkah gitu ya Kak ya istilahnya. Tetap konsisten, usaha juga gitu. Terus ngikutin perkembangan zaman dan bisa berinovasi gitu ya Kak ya. Otomatis ini. Dan jauhin hal-hal yang negatif atau yang Ya, ngebuat kita down gitu ya Kak ya. betul betul. Oke Mas, terima kasih banyak ya Kak Bondan udah mau sharing ngobrol sama kita. Ternyata seru juga ya Kak, jadi seorang pengusaha lika-likunya, perjuangannya, dan insya Allah pasti membuahkan hasil kalau kita konsisten, sabar ya, ya Kak ya. Oke, terima kasih Kak Bondan. Eh, Semoga apa yang tadi Kak Bondan sampaikan tadi bisa menjadi inspirasi untuk para sobat Tribun Jual Beli di rumah. Amin, amin, amin. Oke Sobat Tribun Jual Beli, nah itu tadi bincang-bincang santai Veba dengan seorang pengusaha yang menginspirasi banget ya Kak Bondan. Nantikan ngobrol jual beli lainnya ya hanya di kanal YouTube Tribun Jual Beli. See you, bye. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.